Hai friend-friend netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada, yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel, pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Spoiler alert, artikel ini berisi spoiler film Spider-Man No Way Home. Setelah sukses menjadi film terlaris pada tahun 2021, ternyata Spider-Man No Way Home masih aktif bertengger di worldwide box office pada tahun 2022 ini. Banyaknya ulasan positif dan hype yang masif, bahkan saat pandemik, mungkin saja No Way Home bisa membalap film jebolan Marvel Studio lain di daftar film dengan pendapatan tertinggi. Selain memiliki banyak easter eggs di balik layar film Spider-Man No Way Home, ternyata juga menyimpan berbagai fakta menarik yang patut diketahui oleh para penggemar friendly neighborhood Spider-Man. Apa saja? Yuk simak rangkuman fakta-fakta menarik di balik layar film Spider-Man No Way Home. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Willem Dafoe tidak ingin Green Goblin jadi sekedar cameo dan meme di internet. Dalam wawancara dengan The New York Times, Willem Dafoe punya syarat tersendiri untuk setuju ikut membintangi film Spider-Man No Way Home, yaitu ia ingin karakter Green Goblin memiliki peran penting, bukan sekedar cameo dan berakhir menjadi meme di internet. Aktor berusia 66 tahun ini juga ingin terlibat penuh dalam adegan aksi. Pada film ini, kostum Green Goblin juga mengalami sedikit perubahan. Dafoe mengungkapkan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai kritik atas desain kostum Green Goblin pada film Spider-Man, khususan Raimi terutama pada bagian topeng. Yang kedua, Venom dan Eddie Brock serta Kraven the Hunter hampir terlibat dalam plot utama. Pada awalnya, konsep multiverse bukanlah pilihan pertama maupun pilihan kedua. Dilansir The Hollywood Reporter, penulis naskah Chris McKenna dan Eric Summers mengaku bahwa mereka sempat ingin menghadirkan karakter Kraven the Hunter sebelum berfokus dengan tema multiverse. Kraven the Hunter adalah karakter villain komik Marvel yang merupakan musuh dari Spider-Man dan bagian dari Sinister Six. Para penggemar komik Marvel mungkin telah familiar dengan karakter yang satu ini, akan tetapi harus menunggu lebih lama lagi untuk menyaksikan Kraven hadir. Di selain Kraven the Hunter, dilansir Variety, McKenna dan Summers juga sempat berdiskusi untuk menghadirkan Venom dan Eddie Brock pada final battle. Dengan telah hadirnya Doc Ock, Green Goblin, dan karakter lainnya, mereka mengurungkan niat tersebut karena akan terasa terlalu penuh. Akhirnya mereka sepakat untuk menghadirkan Venom dan Eddie pada adegan post-credit saja. Yang ketiga, Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan aktor lainnya membintangi karakter legendaris tanpa membaca naskah. Dilansir The Hollywood Reporter dan The New York Times, mulai dari Tobey Maguire hingga Jamie Foxx tetap yakin dan setuju untuk ikut membintangi No Way Home meskipun belum diberi naskah. Produser eksekutif Amy Pascal dan Presiden Marvel Studio Kevin Feige beserta timlah yang berjasa untuk meyakinkan aktor-aktor tersebut. Proses penulisan naskah pun tidak terbilang mudah. Naskah ditulis mulai Desember 2019 dan baru selesai pada tahun 2021. Bahkan sempat ada kekhawatiran jika naskah tersebut memberikan fan service secara berlebihan sehingga berpotensi menghancurkan arc karakter Peter Tom. Yang keempat, adegan I Love You Guys ternyata improvisasi dari Andrew Garfield loh. Ingat adegan ketika Peter 3 atau Peter Andrew bilang I love you guys ke Peter 1 dan Peter 2, sebuah momen yang cukup mengharukan dan menambah chemistry persaudaraan ketiga Peter tersebut ya. Dilansir Variety, Andrew Garfield mengungkapkan bahwa adegan tersebut ternyata improvisasi loh. Itu hanya ungkapan rasa sayangku ke mereka, ucap Garfield. Siapa yang terharu ketika menonton adegan tersebut? Yang kelima, ternyata No Way Home adalah salah satu alasan diundurnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sebelumnya Doctor Strange 2 telah dijadwalkan rilis sebelum film Spider-Man No Way Home tayang. Awalnya Doctor Strange digambarkan sebagai karakter yang telah tahu banyak tentang multiverse. Lalu naskah diubah dan Doctor Strange ditulis sebagai karakter yang belum tahu banyak tentang multiverse. Dilansir Variety, McKenna dan Summers mengungkapkan bahwa dengan begitu akan lebih memberikan rasa takut dan cemas ketika Doctor Strange dan Peter berurusan dengan multiverse. Dengan perubahan tersebut, timeline Phase 4 MCU pun ikut sedikit berubah.
Yang keenam, Tom Holland sempat skeptis film ini dapat terwujud. Spider-Man No Way Home digadang-gadang sebagai film superhero terambisius karena mengusung konsep multiverse yang turut menghadirkan jajaran karakter legendaris dari dunia Spider-Man. Saat pertama kali mendengar ide tersebut, mungkin kita berpikir hal itu too good to be true. Tom Holland pun pertama berpikir demikian. Dilansir Empire, Tom Holland mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai ide untuk membawa kembali karakter-karakter pilihan terdahulu. Tetapi Holland ragu hal itu dapat terwujud, terutama meyakinkan aktor-aktor legendaris seperti Alfred Molina dan Tobey Maguire untuk kembali membintangi karakter mereka. Yang ketujuh, Harry Holland, adik laki-laki Tom Holland, hampir menjadi cameo. Baru-baru ini dalam acara talk show The Graham Norton Show, Tom Holland mengungkapkan bahwa adik laki-lakinya Harry Holland diberikan kesempatan untuk menjadi cameo. Dalam foto yang tersebar, Harry berperan menjadi pencopet dan menggelantung berbalik di depan sebuah toko setelah tertangkap basah oleh Spider-Man. Yang kedelapan, Tobey Maguire dan Andrew Garfield ikut menyumbang ide untuk penulisan karakter mereka. Dalam wawancara dengan The Hollywood Reporter, McKenna dan Summers mengungkapkan bahwa Maguire dan Garfield turut membantu memberikan sejumlah ide untuk membentuk karakter mereka. Melanjutkan karakter Peter Tobey dari film Spider-Man 3, Maguire ingin karakternya dibuat sederhana. Sedangkan Garfield ingin karakternya menghadapi rasa sedih dan duka setelah kematian Gwen Stacy di film Amazing Spider-Man 2. Garfield juga menambahkan bahwa karakternya merupakan anak tengah dari 3 Peter bersaudara. McKenna dan Summer melihat ketiga Peter tersebut seperti hubungan kakak adik. Peter Tobey sebagai kakak sulung yang bijak, Peter Andrew sebagai anak tengah yang kerap merasa tidak mendapat atensi yang cukup, dan Peter Tom sebagai anak bontot yang selalu mendapatkan atensi. Yang kesembilan, ada 3 artis dari tanah air yang ikut terlibat dalam produksi film No Way Home. Dilansir VOA Indonesia, Ian Martin Ciputra Lee, seorang seniman 3D asal Indonesia, mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam produksi film No Way Home. Seniman 3D dari perusahaan efek visual Secret Lab yang terletak di Hollywood, Los Angeles tersebut kebagian mengerjakan sekuensi ketika Green Goblin muncul tanpa topeng. Job tersebut baru datang saat bulan September 2021, 3 bulan sebelum penayangannya pada bulan Desember. Dengan deadline yang mepet, Ian bertugas untuk melakukan shading atau memastikan detail material pada objek 3D yang dibuat terlihat realistis mungkin. Yang ke-10, adegan Doc Ock dan Spider-Man di jembatan ternyata aslinya berdurasi 15 menit. Dilansir Befores and Afters, Kelly Ford, supervisor efek visual, mengungkapkan bahwa adegan Doc Ock dan Spider-Man di jembatan sebenarnya berdurasi 15 menit dan bukan berlokasi di New York. Pengambilan gambar adegan tersebut dilakukan di Georgia, Atlanta, tepatnya di Trilit Studio dengan menggunakan blue screen dan jembatan buatan. Suasana kota, sebagian jembatan, pohon-pohon, danau, dan area di sekitar adegan tersebut dibuat dengan komputer agar terlihat seperti suasana kota Brooklyn. Adegan tersebut membutuhkan ratusan gambar VFX. Berikut ulasan fakta tentang film Spider-Man versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.